Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGT Angkatan 8 dari Kabupaten Wonosobo tahun 2023. Nama saya Heri Budianto dari SD Negeri 2 Purwojati. Dan rekan saya Dwi Erawati dari TK Pertiwi Kenjer. dan rekan saya satu lagi. Saya Lestari dari SD Negeri 1 Jati. Kami di sini akan melakukan praktek coaching, di mana praktek ini akan memberikan waktu pada teman-teman coach dan coachee agar bisa menemukan masalah pribadi dan kemudian menemukan solusinya sendiri. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lestari. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Sehat-sehat saja ya, Bu. Alhamdulillah Nggih, sehat. nggih. Nah, begini Bu, saya dengar Ibu hari ini mau melakukan coaching ya bersama Pak Heri. Iya, betul. Nanti saya akan melakukan pra-observasi dulu untuk apa yang akan dilakukan oleh Bu Era dan Pak Heri. Ya. Pertama saya nanti akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ini ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Baik Bu, pada kegiatan coaching hari ini saya akan amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah nanti coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian yang kedua nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Kemudian yang ketiga, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Bisa dipahami ya Bu? Iya, Bu. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya jangan lupa untuk menggunakan prinsip coaching nih Bu. Ya, di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bisa dipahami? Iya, Bu Lestari. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari saya, kompetensi coaching apa yang akan Anda kembangkan pada coaching yang akan dilakukan nanti? Kompetensi coaching yang dikembangkan yaitu ada 3, Bu. Yang pertama yaitu mindfulness, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, iya. Kehadiran penuh ya Bu, menjadi pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira untuk secara spesifiknya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dari ketiga ini? Insya Allah nanti dalam kegiatan coaching saya akan mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti keterampilan dalam memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Oke. Ya. Nah, nanti pada saat coaching dilaksanakan tentunya pasti akan ada indikator yang akan Ibu capai ya Bu. Nah, untuk indikator ini kira-kira Ibu akan yang diinginkan itu apa Ibu? Indikator yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching nanti, saya ingin nanti coaching bisa mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahannya, dan bisa memberikan solusi sendiri atas permasalahan yang coaching hadapi. Oh, jadi pada intinya nanti harapannya Kuci bisa menemukan solusinya ya dari masalah yang akan dihadapi. Oke Bu, Ibu Era, untuk pra-observasi saya kira sudah cukup. Nanti kita akan melanjutkan lagi pertemuannya pada pasca observasi. Silakan nanti Ibu bisa melaksanakan coaching bersama Pak Heri. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Siang, Bu Era. Iya, kemarin Pak Heri WA saya, katanya ingin bertemu. Ya Bu. Bagaimana Pak Heri? Gini Bu, saya punya unek-unek yang ingin saya sampaikan pada Bu Era. Oke. Tapi sebelumnya Pak Heri, tujuan Pak Heri untuk melakukan diskusi dengan saya ini apa? Ingin ada sebuah perubahan Bu di sekolah saya Bu. Oke. Kemudian? Ya ingin ada model baru karena saya memiliki masalah Bu. Bagaimana masalahnya Pak Heri? Saya itu prihatin dengan
teman-teman guru yang ada di sekolah saya pada saat mengajar itu masih konvensional, artinya masih menggunakan metode-metode lama atau istilahnya lebih banyak ke ceramah, Bu. Saya lihat pembelajarannya kurang efektif. Jadi guru itu kurang kreatif, kurang inovatif, baik itu dari model pembelajarannya maupun alat-alat peraganya, Bu. Ini yang saya prihatin, Bu, dengan hal tersebut. Nah, ini yang saya ingin di sini itu mengeluarkan unek-unek itu, Bu, permasalahan yang ada di sekolah kami. Jadi permasalahan Pak Heri ini anak-anak jadi tidak bersemangat dalam Ya, pembelajaran betul, gitu, nggih. ya. Iya. Anak-anak tidak bersemangat dalam pembelajaran, tentunya nanti juga tidak tercapai nggih tujuan sekolah. Iya, Iya. betul sekali. Dari permasalahannya Pak Heri ini bisa bisa dilevelkan di sini pada level berapa? Untuk masalah yang saya hadapi ini, kalau saya kondisi saat ini yaitu level mungkin masih di level 6. Oh, di level 6. Iya, Bu. Lah, Pak Heri inginnya nanti ada perubahan ke level berapa? Kalau saya inginnya tentunya apalagi melihat kondisi usia guru-guru di tempat kami itu masih sangat muda-muda sekali. Nah, tentunya saya ingin meningkatkan ini ke level 9 lah, Bu. Ini saya yakin sekali bisa karena melihat potensi yang ada di sekolah kami. Oh, bagus sekali ya. Dari level 6 ke level 9 ya Pak Heri ya. Nah, itu untuk mewujudkan harapannya ya dari level 6 ke level 9, kira-kira apa rencana Pak Heri yang akan dilakukan? Kalau saya sebenarnya banyak, Bu. Saya pengennya ada mungkin pendampingan individu, ada kegiatan mentoring, ada kegiatan mungkin workshop, ada mungkin diklat. Ini yang diselenggarakan oleh guru-guru. Jadi di situ saya berharap bahwa setelah adanya kegiatan tersebut nanti akan meningkat kemampuan, kesadaran bahwa pembelajaran itu butuh inovasi, butuh kreativitas dari guru-guru. Itu yang saya inginkan yang seperti itu. Ternyata rencananya Pak Heri lumayan banyak ya. Iya, Bu. Ada beberapa tadi ada apa Pak? 4, Bu. Ada 4 ya? Iya. Bisa apa saja tadi? Oh, tadi Monitoring, diklat, mungkin ada pendampingan individu, ada mentoring, ada workshop. ada workshop. Ya, Nah, dari 4 rencana ini Pak Heri, kira-kira yang lebih prioritas apa dulu? Kalau melihat kondisi yang saya kira segera itu karena kalau diklat, workshop ini kan butuh kerjasama yang banyak, membutuhkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan orang banyak. Nah, mungkin hal yang paling cepat yang bisa saya lakukan adalah mentoring dan pendampingan individu. Jadi ada tatap muka dengan teman satu persatu. Ini nantinya bisa membuat mereka memiliki kesadaran untuk bisa berkreativitas, berinovasi dalam pembelajaran. Jadi harapkan nanti tujuannya jadi anak-anak lebih bersemangat Iya, nih Pak dalam dengan pembelajarannya. adanya pembelajaran yang berinovasi, tentunya anak-anak itu akan bersemangat belajar dan tentunya kembali lagi ke level pendidikan pasti akan meningkat. Gitu. Guru yang kreatif juga menentukan anak-anaknya nanti Iya, juga jelas, ya. iya. Iya. Kemudian Pak Heri, dari rencana-rencana Pak Heri ini apakah membutuhkan beberapa personel untuk menunjang rencana dari Pak Heri? Iya, Bu, tentunya karena apapun itu kegiatan itu saya tidak mungkin berdiri sendiri, Bu. Saya membutuhkan support, saya membutuhkan bantuan, terutama khususnya yaitu kepala sekolah, karena bagaimanapun kebijakan utama adalah di kepala sekolah. Yang kedua, tentunya saya akan meminta bantuan pada teman yang memiliki kemampuan IT yang lebih tinggi, karena inovasi yang saya lihat saat ini dengan kemajuan zaman yang begitu cepat, teknologi yang begitu pesat itu adalah di IT. Nah, ini tentunya saya ingin berkolaborasi dengan teman yang sudah memiliki kemampuan yang lebih untuk bisa sambil mendampingi saya, ikut mentoring, pendampingan individu pada guru-guru yang mungkin dalam IT-nya masih kurang. Berarti membutuhkan kolaborasi. Iya, tentunya, Bu. Saya akan memaksimalkan kolaborasi tersebut. Iya. Kira-kira Pak Heri merasa itu rencana yang bagus? Insya Allah, Bu, karena saya lihat kalau kita bisa berbicara dengan satu teman, saling mencurahkan apa sih
yang bisa dimanfaatkan di sekolah kita agar nantinya bisa maju. Nanti insya Allah dengan apalagi usia tadi saya sampaikan lagi bahwa usia mereka masih sangat muda. Tinggal hanya membutuhkan support dari kepala sekolah, teman sejawat yang mungkin lebih mampu dan mentor tadi, ada mentor yang kita harus. Iya. Berarti lebih motivasinya Iya, ya Pak betul, ya. ya. Karena untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi Iya. juga dari luar juga Iya. ada dukungan Iya, betul. motivasi gitu ya. Setelah kucing ini, Ya. kira-kira apa yang akan dilakukan sama Pak Heri? Setelah coaching ini, Bu, tentunya saya ingin melakukan hal tersebut secara nyata. Dalam artian itu makin berkembang lagi dan tidak kembali lagi ke semula. Artinya dalam arti setelah coaching tidak hanya berhenti di situ. Nah, saya ingin meneruskan kolaborasi, pendampingan, dan ini saling terus ada komunikasi yang intens dan ada refleksi diri agar nanti teman-teman bagaimana sih ada kelemahan, kekurangan atau hambatan, tentunya kita akan selalu ikut andil dalam hal tersebut agar tidak berhenti di tempat. Oke, luar biasa Ya, Pak Heri. makasih. Akan dilaksanakan kapan ya Pak Heri? Tentunya dalam hal ini karena hal yang sangat penting sekali dalam pembelajaran akan saya lakukan minggu depan langsung, Bu. Harapannya langsung saya siap untuk menyiapkan diri saya sendiri untuk mendampingi teman-teman menjadi mentoring teman-teman. Oke, minggu depan akan dilaksanakan Ya, ya Bu. Pak Heri. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, Amin. mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, Bu. Nanti anak-anak bisa lebih bersemangat dalam kegiatan, Ya. guru-gurunya juga lebih inovatif dan kreatif Amin, dalam amin, pembelajaran. amin. Pak Heri, saya tunggu cerita selanjutnya ya. Bu. Oke. Sudah? Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Iya. Selamat sore Bu Era. Selamat sore Bu Lestari. Ya, alhamdulillah tadi untuk coaching saya amati sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Nah, sebelum penutupan ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu sebagai kegiatan di akhir ini ya Bu. Oke. Pertanyaannya, apakah Ibu tadi selama melakukan coaching terkait indikator pencapaian, apakah yang sudah dilakukan Ibu itu indikatornya apa saja Ibu? Iya, alhamdulillah Ibu Lestari. Tadi waktu melakukan coaching dengan Pak Heri, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu sesuai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari kucing, kemudian menggali informasi dan tanggung jawab. Iya. Kuci tadi bisa mengungkapkan permasalahannya dan mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya, tadi saya amati juga Ibu sudah melakukan dengan menentukan tujuan dari Kuci, identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi dari Kuci sudah dijelaskan begitu panjang lebar ya. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah ada. Baik Bu, untuk observer, tadi saya akan menyampaikan hasil observer saya ya yang saya lakukan tadi. Yang pertama, proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan baik dan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, proses alur tirtanya sudah terlihat dan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Heri, dan dari Pak Heri sendiri sudah menemukan solusinya. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan coaching juga sudah menerapkan prinsip coaching tadi ya Bu, yang mendengarkan aktif, terus pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu sebagai hasil dari coaching tadi? Saya ingin lebih mengembangkan lagi dalam alur tirtanya itu Bu. Saya dalam menggali pertanyaan yang berbobot kepada coaching, agar coaching bisa memunculkan solusi-solusi atas permasalahannya sendiri, agar saya dalam coaching lebih baik lagi. Oh, begitu ya Bu, berarti Ibu ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya, perlu keterampilan seperti itu ya Bu.
Oh ya Bu, semoga nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti bisa berjalan lancar. Amin. Selamat berkreasi dalam menggali ilmu, dalam menggali keterampilan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Demikian saja observasi pada sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dan semoga bisa saling berbagi ilmu lagi. Amin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Lestari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Pak Eri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu Tari. Sebelum melakukan coaching Bu Tari, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Lestari. Yang pertama, tentunya sebelum coaching kita akan mendiskusikan topik penilaian kita hari ini, Bu Lestari. Oh iya. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dengan sebagian coaching akan saya amati. Pengamatan rubrik ini yang saya amati yang pertama adalah apakah nanti kegiatan coaching Ibu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Dan ketiga, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau dari Bu Lestari sendiri. Oh iya. Ini rubrik yang akan nanti saya ambil untuk penilaian kegiatan coaching hari ini. Iya Pak. Kemudian jangan lupa juga Bu Lestari nantinya pada saat melakukan coaching, jangan harus menggunakan prinsip coaching, yaitu yang pertama ada kemitraan, ada proses kreatif juga di sana, kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Iya. Ya Bu. Iya. Kemudian yang pertanyaan pertama Bu, Iya. kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti ini? Oh iya. Untuk kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan yaitu yang pertama kehadiran dulu, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, gitu ya Bu. Iya. Kira-kira dari yang Ibu sebutkan tadi, mana sih yang secara spesifik yang akan Ibu ingin diobservasi dari Ibu sendiri dalam kegiatan coaching nanti pada coaching? Kalau secara spesifiknya saya ingin diobservasi pada mendengarkan aktif gitu Pak. Dan indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan ya pada proses coaching kali ini agar coaching nanti bisa berhasil gitu. Untuk indikatornya itu saya menginginkan pada coaching kali ini nanti coach saya itu bisa menemukan masalah dan mencari solusinya terhadap masalah yang dihadapi. Seperti itu Pak. Gitu ya Bu. Ya. Ya. Oke Bu Lestari, demikian dulu kegiatan observasi kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching ya Bu. Iya. Coaching yang Ibu akan lakukan. Ya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lestari. Iya. Sehat Bu Ira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu Ira, saya dengar Bu Ira itu mau menceritakan permasalahan yang dihadapi Bu Ira pada saya. Apa benar? Iya, Bu Lestari, saya ada permasalahan sedikit di kelas saya jadi agak bingung, kita ingin mengeluarkan unek-unek saya, Bu. Ya, oke Bu Ira. Karena kita nanti dibatasi oleh waktu, jadi nanti kita maksimal bicara 15 menit ya Bu Ira. Iya, Bu Lestari. Silakan Bu Ira, bisa dimulai. Oh iya. Begini Bu Lestari, saya di kelas itu ada permasalahan mengenai keuangan. Di dalam kelas saya itu saya biasa meletakkan uang itu di meja guru. Itu ada uang waktu kemarin itu hari Senin. Hari Senin itu ada kegiatan mengumpulkan iuran untuk anak-anak hari Selasanya mau anjang sana. Itu setiap anak memberikan 2.000
untuk dibelikan jajan, kemudian hari Selasanya dimakan bersama-sama di rumah salah satu dari peserta didik. Nah ternyata pada saat saya akan membelanjakan uangnya itu ternyata ada beberapa uang yang sudah tidak ada, Bu. Nah dari situ pas jam terakhir itu anak-anak sudah pulang, kan ada kegiatan piket. Nah satu hari piketnya ada 3 anak. Nah, pada saat piket itu kebetulan ada wali murid yang ke sekolahan untuk membayarkan uang foto. Foto itu kemarin baru ada kegiatan 17 Agustus dan Hari Anak Nasional. Di sana ada tukang foto yang biasa jepret-jepret gitu, terus ke sekolahan untuk memberikan hasil fotonya. Kalau mau diambil boleh, enggak juga tidak apa-apa. Dari kami guru kan menginformasikan kepada wali murid, bagi yang ingin membeli silakan. Nah itu ada wali murid yang ingin membeli fotonya itu dengan sejumlah 10.000. Itu uangnya saya terima, saya letakkan di meja guru. Kemudian saya menempel kertas jadwal piket di tembok. Nah setelah saya selesai menempel jadwal di tembok, saya kembali lagi, oh ternyata uang 10.000 yang tadi di meja itu sudah tidak ada. Dan di kelas itu hanya ada saya, juga anak-anak yang bertiga itu yang lagi piket. Saya menanyakan kepada anak-anak, tadi Bu Guru meletakkan uang di meja Bu Guru, kok sekarang tidak ada, di mana ya? Anak-anak menjawab, nggak tahu Bu. Nah itu saya jadi bingung, Bu. Masa anak sekecil itu sudah pandai berbohong gitu kepada bu gurunya. Saya juga mau menuduh yang ini yang mengambil juga tidak bisa, karena saya tidak tahu, semata-mata anak itu mengambil. Saya jadi bingung begitu Bu Lestari. Oh ya, berarti secara besarnya ini dari permasalahan Bu Ira ya, Bu Ira itu ingin mengetahui siapa yang berbohong gitu ya, dari permasalahan yang tadi disampaikan, karena dari yang sudah terjadi uang itu ditaruh di meja baru beberapa menit ya, ternyata hilang. Nah dari permasalahan ini kira-kira dari percakapan kita nanti apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan kita, ya saya yang pertama jadi bisa mengeluarkan unek-unek saya. Saya jadi diharapkan nanti bisa lebih lega. Kemudian saya juga semoga nanti dapat solusinya agar permasalahan saya di kelas bisa teratasi. Nah dari kisah yang diceritakan dari Bu Ira sendiri, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pengalaman tadi, yang akan Ibu temukan dari permasalahan itu dari Bu Ira sendiri, kira-kira bagaimana? Mungkin untuk mengetahui siapa yang mengambil itu, karena di kelas saya, di sekolahan saya kan masih minim, walaupun tidak ada CCTV juga. Jadi mungkin nantinya saya akan berusaha memberikan kepada anak itu melalui nyanyian pembelajaran, mungkin nantinya melalui pembelajaran itu. Setelah nantinya Bu Ira akan memberikan pembelajaran ini, kira-kira untuk reaksi dari anak-anak itu, dari sikap-sikap sehari itu, menurut Bu Ira itu bagaimana? Kalau sikap anak-anak sih sehari-hari biasa ya Bu. Jadi saya tuh juga nggak menyangka kenapa anak-anak bisa seperti itu, begitu bisa sampai mengambil uang yang ada di meja gitu. Saya juga bingung ini sebenarnya. Nah kalau menurut Bu Ira sendiri, anak-anak itu melihat kondisinya seperti itu, sifatnya seperti itu, kalau bisa dilevelkan, itu anak-anak itu berada di level berapa? 1 sampai 10 itu mereka berada di level berapa? Karena ini perbuatan yang tidak terpuji ya Bu, karena mengambil uang bukan miliknya, di level 3. Di level 3 ya Bu. Nah
kalau kondisi anak-anak itu di level 3, kira-kira dari Ibu Era sendiri menginginkan mereka itu berada di level berapa? Kalau saya menginginkan bahwa anak itu tidak berbuat yang tercela seperti itu, ya harusnya tetap di level 9. Di level 9. Nah, untuk menaikkan di level 9 ini, kira-kira apa yang akan Ibu Era lakukan? Ya mungkin nantinya saya akan berencana untuk memasukkan dalam kegiatan pembelajaran seperti dengan nyanyian Allah Maha melihat semua perbuatanmu. Ya. Jadi anak-anak lebih termotivasi dalam karakternya gitu. Ya. Berarti Ibu ingin memperbaiki sikap mereka lewat pembelajaran, lewat lagu-lagu seperti itu ya Bu. Iya. Nah, untuk kegiatan itu sendiri, kira-kira Ibu ingin melakukan kapan? Mulai kapan? Kalau dilakukan kapan, harusnya secepatnya. Oke. Karena saya ingin anak itu cepat berubah. Gitu. Jangan karena itu kan perbuatan yang tidak baik nih, jadi jangan terlalu lama. Nah, kira-kira Ibu Era itu untuk melaksanakan itu memerlukan bantuan dari siapa begitu Bu? Iya, mungkin Bu Lestari saya dari siapa? memerlukan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah. Oh, bisa ditambahkan mungkin karena setiap hari Jumat kan kita bersama-sama menjadi satu kelas. Nah, di hari Jumat itu kita ada sholawat bersama, juga ada pengajian kecil-kecilan. Nah, nanti bisa diisi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa ilmu-ilmu agama di dalamnya. Iya, berarti dari kegiatan itu Ibu bisa segera melakukannya ya Bu. Iya. Nah, Bu, mohon maaf karena ini waktunya sudah hampir habis ya. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya Bu Lestari, alhamdulillah saya jadi mendapatkan solusi karena kita berdiskusi bersama hari ini ya. Solusinya apa saja Bu? Iya, saya mendapatkan 2 solusi hari ini. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran melalui nyanyian, dan yang kedua itu pada hari Jumat besok untuk kegiatan rohaninya nanti akan diisi berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan tausiah ilmu-ilmu tentang keagamaan. Alhamdulillah luar biasa sekali, hari ini Ibu sudah mendapatkan solusi ya dari masalah Ibu sendiri, yaitu nanti mau memperbaiki sikap anak melalui pembelajaran dengan dibantu dengan kepala sekolah seperti itu ya Bu. Ya, semoga nanti acaranya bisa berjalan lancar dan masalah bisa segera teratasi. Amin. Terima kasih Bu Lestari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Waalaikumsalam Pak Eri. Saya lihat tadi Bu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Era. Iya. Alhamdulillah. Ini sebelum penutupan Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu, sebagai kegiatan pasca observasi. Apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait kaitan indikator pencapaian yang diinginkan yang sudah Ibu lakukan apa sih tadi? Tadi saya dengan coach saya sudah melakukan coaching, yaitu sudah melalui alur tinta ya Pak. Ya. Nanti sudah ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dari coaching, kemudian yang terakhir juga tanggung jawab, itu tadi sudah kami lakukan. Baik Bu, saya di sini sebagai observer, saya menyampaikan catatan saya Bu selama mengamati tadi ya Bu. Yang pertama, proses coaching Ibu yang Ibu lakukan tadi, alhamdulillah sudah sangat berjalan baik. Kemudian alutsistanya juga sudah berjalan dan sudah terlihat semuanya Bu, sesuai dengan alutsista yang ada. Dan Ibu juga sudah menggali melalui pertanyaan Ibu kepada Ibu Era, sehingga Ibu Era mampu menemukan solusi yang sudah pendamnya selama ini dan sudah menemukan solusinya juga. Pelaksanaan juga sudah menerapkan prinsip coaching yang seharusnya. Kemudian Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan
sebagai hasil dari kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kalau untuk kompetensi yang ingin dikembangkan, sebenarnya saya sih ingin mengembangkan lagi untuk alur ceritanya ini ya Pak. Terus terang dari saya sendiri memang masih belum sempurna, sehingga alur ceritanya ini benar-benar harus saya kuasai dan saya harus terus kembangkan Pak. Oke. Berarti saya doakan ya Bu, kedepannya apabila melakukan kegiatan coaching lagi, Ibu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi ya Bu. Demikian kegiatan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak Heri. Semangat Pak Heri? Wah, semangat sekali. Oke. Sebelum melakukan coaching, saya bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Heri ya. Silakan Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, Bu. Pada kegiatan coaching hari ini, saya akan mengamati Pak Heri, kemudian juga menilai Ya. berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu apakah nantinya Pak Heri pada saat coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Heri memberikan pertanyaan berbobot kepada nantinya siapa Pak yang mau di coaching? Bu Lestari. Bu Lestari ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, berarti dari Pak Heri gitu nih. Jangan lupa Pak Heri tetap menggunakan coaching. Di antaranya yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, Bu. Pak Heri, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Bu. Ya, yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Heri? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini itu adalah kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, ya. Dari kompetensi yang tadi Pak Heri sebutkan, kira-kira apa yang menjadi prioritas Pak Heri yang akan dilakukan untuk coaching nanti? Yang saya ingin prioritaskan pada coaching hari ini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan kemudian mendengar aktif. Oke, ya. Kemudian Pak Heri, indikator yang bagaimana yang nantinya akan dicapai oleh Pak Heri dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilan pada saat coaching ini tentunya saya ingin membantu coach saya bahwa pada saat akan nanti kelasan adalah mengeluarkan unek-unek atau permasalahan yang ada, tapi kemudian juga membantu agar beliau juga menemukan solusinya. Gitu ya. Sementara demikian dulu ya Pak Heri. Ya, Bu. Saya nanti akan mendampingi Pak Heri pada saat Pak Heri mau coaching bersama Bu Lestari. Ya. Semoga nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Ya, Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Monggo Pak Heri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Pak Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Heri. Masih semangat? Masih Pak, alhamdulillah masih semangat. Saya juga masih semangat. Iya. Iya, terima kasih Bu. Gini Bu Tari, saya mendengar kalau Bu Tari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Apa betul Bu Tari? Iya betul sekali Pak, saya itu dari kemarin punya unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, tapi belum ada waktunya Pak. Oh gitu ya Bu. Iya. Oke Bu, pada kesempatan ini saya akan mendengarkan apa yang ingin disampaikan Bu Tari, tapi mohon maaf, ini waktunya tidak begitu lama Bu Tari, mungkin sekitar 15 menit lah kita bisa berbincang di sini. Tidak apa-apa ya Bu Tari ya? Iya Pak, iya tidak apa-apa Pak. Oke. Monggo Bu Tari, kira-kira apa sih yang akan disampaikan oleh Bu Tari? Begini Pak, saya itu dalam pembelajaran di dalam kelas itu saya mengalami beberapa kendala ya Pak. Pertama itu saya ingin memberikan pembelajaran yang terbaik
untuk anak-anak, yaitu dengan menyiapkan media, terus bahan ajar. Namun begitu, untuk waktunya ini saya belum bisa menyediakan waktu yang pas untuk anak-anak, sehingga terkadang saya mengajar itu tidak menggunakan media. Padahal anak-anak di SD saya itu karakternya itu tidak mau mendengarkan kalau pembelajarannya itu tidak menarik. Seperti itu, Pak. Gitu ya, Bu. Iya. Kalau boleh saya garis bawahi, itu berarti permasalahan Bu Tari sendiri adalah proses pembelajaran yang mungkin selama ini belum maksimal ya, Bu. Belum Iya, menggunakan benar. model belajar Iya. atau mungkin peralatan pelajaran yang memang belum sempat lestari lengkapi gitu ya, Bu. Iya, Pak, betul sekali, Oh, Pak. ya, Bu. Oke, Bu, ini kan sebelum kita mengucapkan tentunya Bu Tari ingin mendapat sesuatu dari percakapan kita hari ini, apa ya, Bu, kira-kira? Saya inginnya sih nanti saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya ini. Saya bisa bagaimana bisa menyediakan media ajar untuk anak-anak, alat peraga seperti itu, Pak. Oh, oke, Bu, berarti perubahan dari kegiatan ini tentunya ada yang spesifik, Bu, yang ingin sekali Ibu tekankan di situ, apa kira-kira, Bu? Iya. Kalau untuk yang lebih spesifiknya lagi itu saya ingin mempunyai waktu khusus untuk membuat media ajar agar saya bisa maksimal dalam mengajar anak-anak seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Oke. Oke, Bu, itu kan apa yang dikatakan ideal ya, Bu, sebagai Iya. seorang guru, bagaimana mempersiapkan diri, waktu, Iya. mungkin alat pembelajaran, kemudian model pembelajaran, ini kan hal yang ideal. Istilahnya kalau kita ranking atau level itu adalah 1 sampai 10 ya, Bu. Iya. Nah, untuk saat ini, Bu, menurut Ibu sendiri dengan permasalahan yang ada, kira-kira di pandangan Ibu sendiri sekarang ada di level berapa, Bu, untuk kegiatan 1 sampai 10 yang sudah ada yang pada saat ini? Kalau dilihat dari saya sendiri ya, Pak. Ya. Kalau saya sendiri itu sebenarnya bisa ya menyediakan untuk alat peraga media seperti itu ya, Pak. Dari kondisi saya sendiri itu sebenarnya saya sudah mempunyai di level 6, Pak. Oh, sudah ke level 6 Iya, ya, sudah Pak. bagus sekali, Iya, sahabat, Bu. Pak. Menurut Ibu kira-kira dengan kondisi yang sekarang sudah di level 6, Bu, Ibu kira bisa nggak mau meningkatkan sampai level berapa sih agar nanti bisa mencapai apa yang saya inginkan, Bu Tari sendiri? Kalau saya menginginkannya di level 9, Pak. Oh, sampai Iya. level 9 ya, Bu. Kemudian, Bu, tentunya pada saat jenengan ingin menaikkan itu kan ada sesuatu yang ingin kegiatan yang tentunya untuk menuju ke level 9 itu kira-kira apa, Bu, yang Ibu akan lakukan untuk perubahan ini? Kalau untuk perubahan yang paling utama itu waktu ya, Pak, karena saya itu dibatasi dengan waktu. Terkadang anak pulang dari jam 12:30 nanti sampai sore itu maksimal jam 2:30, sehingga saya benar-benar harus memanfaatkan waktu ini dengan benar-benar maksimal seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Ya. Oke, Bu, kemudian untuk waktunya, ini kan sudah jelas ya, Bu, ada kegiatan yang kira-kira Ibu sudah ada rencana untuk ke sana. Kapan sih mau direalisasikan, Bu? Ya kalau bisa, karena ini sudah niat dan sudah terprogram secepat mungkin, Pak. Karena kalau tertunda-tunda nanti jadinya tidak jadi lagi. Oh, Kalau gitu. bisa sih dalam minggu ini. Oh, jadi Ibu menginginkan segera Ibu ada perubahan agar nantinya level 9 yang Ibu inginkan itu nanti bisa tercapai, gitu ya, Bu? Iya, iya, Pak, Ya. benar sekali. Kemudian, Bu, tentunya dalam kegiatan pembelajaran apapun di sekolah, ada enggak sih yang dibutuhkan Ibu atau bantuan dari atau motivasi atau support dari siapa tuh yang Ibu butuhkan untuk kegiatan ini agar berhasil? Ada, Pak. Saya yang paling utama adalah bimbingan dari kepala sekolah, kemudian kolaborasi dengan teman, terutama ini untuk bendahara. Itu nanti kaitannya dengan kebutuhan yang harus saya butuhkan itu apa saja, itu kaitannya dengan bendahara, Bos. Intinya berkolaborasi ya, Bu. Iya. Kolaborasi dengan kepala sekolah, Iya. dan juga mungkin dengan Bu Bendahara karena ada kaitannya dengan keuangan atau pengeluaran yang memang harus dikeluarkan oleh sekolah, gitu ya, Bu? Iya, Pak, benar sekali. Oke, Bu. Ya, Bu, untuk pembicaraan kali ini sudah tadi yang kita sampaikan dari awal sampai sekarang, ada sesuatu yang sudah Ibu dapat gambaran untuk Ibu sendiri, sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah, Pak, sampai detik ini sudah ada sedikit gambaran ya, dan semoga nanti bisa terlaksana. Gambaran yang pertama itu nanti saya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, kemudian nanti saya meminta bimbingan dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat.
Oke, alhamdulillah Bu, berarti Ibu sudah mendapatkan sesuatu yang Ibu rasa ini menjadi sebuah masalah, tapi Ibu sudah menemukan solusinya. Gitu. Jadi, oke Bu, untuk pembicaraan kali ini saya kira cukup Bu sampai sini karena waktunya juga sudah habis. Kemudian saya doakan mudah-mudahan lancar, sukses selalu Bu. Semoga pembelajaran berikutnya menjadi sekolah yang ideal menurut apa yang digambarkan oleh Bu Lestari. Terima kasih Pak atas supportnya, semoga nanti bisa berjalan dengan baik ya Pak. Oke, gini Bu, besok kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi. Selamat siang Pak Heri. Siang Bu Era. Alhamdulillah tadi kucingnya sudah berjalan dengan lancar ya Pak Heri. Alhamdulillah Bu, berkat doa dan dukungan Ibu juga, kucing saya berjalan lancar Bu. Perasaan Pak Heri bagaimana tadi? Luar biasa Bu, karena saya merasa bisa memfasilitasi istilahnya dari percakapan tadi, coaching tadi, bahwa Bu Lestari yang mempunyai masalah awalnya kemudian bisa menemukan sendiri solusinya. Ini sebuah luar biasa bagi saya untuk melakukan coaching hari ini. Pak Heri hari ini juga luar biasa sekali dalam coachingnya. Terima kasih Bu. Sebelum penutupan ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak Heri. Siap, Bu. Sebagai kegiatan pasca observasi. Apa yang sudah Bapak Heri lakukan selama melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadinya? Oh iya Bu, saya sudah melakukan coaching melalui alur cerita Bu, di mana itu adalah pertama saya menunjukkan tujuan Bu, tujuan coaching tadi mau apa sih sebenarnya, kemudian mengidentifikasi masalah-masalah yang dirasakan oleh Bu Lestari sendiri, kemudian merencanakan aksinya mau ngapain dan hari apa. Ini juga saya coba tanyakan ke Bu Lestari, dan tanggung jawab adalah bentuk bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang solusi yang akan dilakukan oleh Bu Lestari sendiri, sehingga alur tersebut mampu membawa Bu Lestari mencari solusi dari permasalahan yang ada. Oh ya, baik Pak Heri. Sebagai observer, Ya, saya akan menyampaikan catatan. Tadi saya mengamati Pak Heri saat coaching dengan Bu Lestari. Saya melakukan pengamatan dan catatan kecil. Yang pertama yaitu proses coaching yang Bapak Heri lakukan dengan Ibu Lestari sudah berjalan dengan baik. Saya acungi jempol Pak Heri. Terima kasih Bu. Kemudian yang kedua, proses alur tirtanya juga sudah terlihat dan sesuai. Yang ketiga, Pak Heri juga sudah berusaha menggali melalui pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lestari, sehingga Bu Lestari bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian yang keempat, pelaksanaan coaching juga menerapkan prinsip coaching ya tadi. Untuk kedepannya Pak Heri bagaimana ini rencananya? Kalau saya sih ingin lagi berkembang lagi Bu dalam proses coaching ini, tentunya saya auditanya Bu, agar saya betul-betul paham persis apa sih audita yang betul, bagaimana pelaksanaan pelaksanaan coaching yang paling bagus. Nah ini tentunya saya ingin meningkatkan hal itu Bu. Dari kompetensi yang dikembangkan Pak Heri tadi waktu sebelum pra observasi ya, saya tadi menanyakan kepada Pak Heri kompetensi yang ingin dicapai yaitu tentang prioritasnya adalah bagaimana kita membuat pertanyaan berbobot Bu. Kan ada 3 ya Pak Heri. Ya. Kemudian ini yang akan dikembangkan untuk selanjutnya. Dalam itu tadi Bu, saya ingin saya itu bisa menguasai alur cerita secara detail. Misalnya saya ingin mengembangkan lagi agar nantinya setiap permasalahan yang ada, apapun saya bisa membantu untuk bisa keluar dan mencarikan atau memberikan coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, terima kasih Pak Heri. Untuk kedepannya apabila ada kuci yang ingin berkonsultasi atau berdiskusi kepada Pak Heri, bisa dilakukan dengan baik menurut alur Tirta. Terima kasih Pak Heri. Kita cukupkan sekian. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Terima kasih Bu Era. Ya, sama-sama.